Saat manusia terbangun dari tempat tidurnya, ia menarik napas dan menghembuskannya. Itulah tanda bahwa kita hidup kembali. Kita bernapas ribuan kali setiap hari tanpa pernah benar-benar sadar. Ada sesuatu yang terjadi di ruang jeda antara tarikan dan hembusan itu. Tahukah kamu bahwa hidupmu terikat oleh sesuatu yang tak terlihat, namun terasa? Apa sebenarnya yang masuk ke dalam tubuhmu saat kamu bernapas? Itu bukan hanya oksigen, tapi ada sesuatu yang lebih murni. Para yogi menyebutnya prana, para master Tao menyebutnya chi, para sufi menyebutnya ruh. 3 nama, 3 jalan, tapi satu napas yang sama. Mereka percaya di balik udara yang kamu hirup tersembunyi kekuatan hidup. Ia mengalir, tapi tak bisa dilihat. Ia menghidupkan, tapi tak bisa disentuh. Ia seperti roh, seperti cahaya, seperti nyawa itu sendiri. Dan inilah rahasianya. Jika kamu bisa memahami energi di balik napasmu, kamu akan menemukan pintu menuju tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih terhubung. Terhubung pada siapa? Pada semesta, pada sumber kehidupan, dan pada dirimu yang sejati. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam rahasia itu. Rahasia dari sesuatu yang selalu bersamamu, tapi nyaris tak pernah kau lihat. Prana, chi, dan ruh. Prana dalam tradisi India, energi kehidupan ilahi. Dalam filsafat kuno India, hidup ini bukan sekadar tubuh dan pikiran, tapi ada sesuatu yang lebih halus, yang mengalir di antara keduanya. Mereka menyebutnya prana. Prana bukanlah udara, tapi ia menunggangi udara. Ia adalah energi hidup, getaran ilahi yang membuat jantungmu berdetak dan matamu tetap bisa melihat dunia ini. Dalam ajaran Vedanta dan yoga, prana adalah hadiah dari alam semesta. Ia mengalir melalui saluran energi dalam tubuh, disebut nadi, dan menjadi penghubung antara tubuh fisik dan tubuh halus. Mereka percaya, ketika prana mengalir dengan bebas, tubuh sehat, pikiran tenang, dan jiwa bersinar. Tapi saat prana terhambat, hidupmu pun jadi berat. Ada 5 jenis utama prana menurut ajaran yoga. Prana vayu, kekuatan hidup di dada yang mengatur napas dan jantung. Apana vayu terletak di bawah pusar, mengatur pembuangan dan stabilitas. Samana vayu di perut, menjaga pencernaan dan keseimbangan energi. Udana vayu mengalir dari tenggorokan ke atas, mengatur suara dan kesadaran. Vyana vayu menyebar ke seluruh tubuh, mengatur sirkulasi dan koordinasi. Mereka percaya keseimbangan 5 prana ini adalah kunci menuju tubuh yang tercerahkan. Untuk mengatur dan memperkuat aliran prana, para yogi menggunakan teknik pranayama. Pranayama bukan sekadar latihan napas. Itu adalah ritual mistis. Saat kamu menarik napas dalam-dalam, kamu sedang menarik cahaya kehidupan ke dalam dirimu. Dan ketika kamu berlatih dengan penuh kesadaran, kamu tidak hanya menghirup udara, tapi kamu menghirup nafas Tuhan. Di momen-momen terdalam, para yogi mengatakan bahwa mereka bisa merasakan tubuhnya bercahaya dari dalam. Bukan karena lampu, tapi karena prananya bangkit. Qi dalam Taoisme dan Qigong, aliran energi semesta. Di timur jauh, Tiongkok kuno, para master spiritual juga menemukan kekuatan dalam napas. Tapi mereka menyebutnya dengan nama lain, Qi atau Qi. Qi bukan zat, ia bukan udara, bukan darah, bukan pikiran, tapi esensi kehidupan yang mengalir di balik semua itu. Taoisme mengajarkan Qi adalah jembatan antara langit dan bumi. Jika Qi-mu seimbang, kamu hidup selaras dengan alam. Tapi jika Qi-mu kacau, seluruh hidupmu akan terasa berat, tidak stabil, penuh konflik batin. Qi mengalir di dalam tubuh melalui jalur-jalur halus bernama meridian. Mirip seperti sungai energi yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan pusat kesadaran. Dan yang menarik, Qi juga bisa dikumpulkan, disimpan, bahkan dipadatkan. Para praktisi Qigong dan Tai Chi percaya,
Dengan teknik gerakan lambat, pernapasan halus, dan visualisasi tertentu, kamu bisa membangkitkan qi dan menyimpannya di pusat energi di bawah pusar, dantian. Coba bayangkan, kamu berdiri diam, menarik napas perlahan, tanganmu mengikuti aliran angin, dan dalam keheningan itu, kamu merasakan semesta bergerak di dalam tubuhmu. Qigong bukan sekadar latihan tubuh. Ia adalah meditasi dalam gerak, sebuah ritual kuno yang digunakan biksu-biksu Tao untuk menyatu dengan alam dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam teks Tao Te Ching dikatakan, orang bijak bernapas dari tumitnya. Bukan secara harfiah, tapi maksudnya, napasnya dalam, terkendali, dan penuh kesadaran. Ketika qi-mu terkumpul, kamu tidak hanya merasa sehat, tapi kamu merasa terhubung dengan kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Itulah kenapa banyak praktisi spiritual di Timur berkata, kalau kamu bisa mengendalikan napasmu, kamu bisa mengendalikan hidupmu. Dalam tradisi Sufi dan Islam, nafas ketuhanan. Dalam keheningan malam, di antara zikir yang pelan dan air mata yang jatuh ke sajadah, para Sufi tak mencari dunia. Mereka mencari yang meniupkan ruh. Dalam ajaran Islam, khususnya dalam dimensi tasawuf atau sufisme, napas bukan sekadar fungsi tubuh, tapi ia adalah jembatan menuju Tuhan. Dalam Al-Quran ada satu kalimat yang menggetarkan jiwa. Aku tiupkan ke dalamnya ruhku. QS Al-Hijr 29. Ayat itu dipercaya sebagai rahasia besar kehidupan, bahwa manusia hidup karena hembusan ilahi. Ruh bukanlah milik kita, ruh adalah ciptaan yang sangat halus, yang ditiupkan langsung dari sisi Tuhan. Para Sufi percaya, jika kamu ingin kembali kepada Tuhan, kamu harus kembali ke napasmu. Ada praktik kontemplatif bernama zikir nafas. Zikir yang diucapkan dalam hati, mengikuti irama masuk dan keluarnya napas. Contohnya, saat menarik napas, la ilaha, saat menghembuskan, illallah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Ketika zikir ini dilakukan terus-menerus, maka batin akan mulai diam, pikiran akan melebur, dan kamu akan merasakan, aku bukan tubuh ini, aku adalah ruh yang sedang mengenang asalnya. Para Sufi bahkan mengatakan, di antara napas masuk dan napas keluar, ada momen kosong, momen hening mutlak, yang mereka sebut sebagai fana, lenyapnya ego. Dan di sanalah ma'rifat terjadi, kesadaran akan kehadiran ilahi. Ruh adalah cahaya yang tak pernah padam, tapi debu dunia membuatnya samar. Maka, bersihkanlah napasmu, sadari hembusannya, dan engkau akan melihat, Tuhan tidak jauh. Dia sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Ilmu bisa dipelajari, tapi energi hanya bisa dirasakan. Kamu mungkin sudah tahu bahwa napas adalah kunci, tapi bagaimana cara membangkitkan kekuatan di baliknya? Bagaimana caranya bukan sekadar bernapas, tapi menyalakan energi dalam napas? Berikut teknik yang bisa kamu coba. Gabungan unsur prana, qi, dan ruh dalam satu latihan sederhana, tapi dalam, sangat dalam. Persiapan, masuk ke ruang dalam. Duduk tenang, punggung tegak, tutup mata. Letakkan tangan di atas lutut atau di dada. Diamlah. Dengarkan keheningan di sekitarmu. Rasakan tubuhmu dan sadari bahwa kamu sedang hidup. 1. Tarik napas ilahi, prana activation. Tarik napas perlahan melalui hidung, 4 hitungan. Bayangkan cahaya putih keemasan masuk ke tubuhmu. Cahaya itu adalah prana, napas dari semesta. Tahan 4 hitungan. Biarkan energi menyebar ke dada, perut, dan seluruh tubuhmu. Buang napas perlahan 6-8 hitungan. Bayangkan kegelapan, beban, dan ego keluar bersama udara. 2. Aliran qi, qigong mode. Saat bernapas, gerakan tanganmu seakan kamu sedang memeluk bola cahaya. Tarik dan dorong perlahan, seirama dengan napas. Rasakan telapak tanganmu mulai hangat, kesemutan, atau berat. Itu adalah qi-mu yang mulai bangkit. 3. Zikir, nafas, ruh modi. Saat menarik napas, ucap dalam hati, hu.
Saat menghembuskan, ucap dalam hati, "Nolah." Lakukan berulang 3-5 kali. Rasakan ada keheningan dalam batinmu yang mulai menyebar. Di saat itu kamu tidak sekadar bernapas. Kamu menyatu dengan sumber hidup. Latihan ini bukan soal cepat atau hebat, tapi soal kehadiran. Hadir penuh dalam napas. Dan perlahan, kamu akan mulai sadar ada energi misterius di dalam dirimu yang selama ini tidur dan kini mulai terbangun. Prana, chi, ruh. 3 kata dari 3 kebudayaan yang berbeda. India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Tapi jika kamu lihat lebih dalam, ketiganya bicara tentang satu hal yang sama, energi kehidupan. Bagi yogi, napas adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Bagi Taois, napas adalah cara menyatu dengan semesta. Bagi Sufi, napas adalah alunan zikir yang membawa ruh menuju Sang Pencipta. Semua sepakat, napas bukan hanya udara. Ia adalah gerbang menuju kesadaran. Walau istilahnya berbeda, inti ajarannya serupa. Prana mengalir di dalam nadi, chi mengalir melalui meridian, ruh bersemayam dalam kalb, hati batin. Dan semuanya bisa dibangkitkan, disadari, dan disucikan lewat pernapasan yang benar. Bukankah ini aneh sekaligus indah? Bahwa manusia dari berbagai belahan dunia menemukan hal yang sama lewat napas? Bahkan dalam teks-teks kuno, ada kesan bahwa napas adalah warisan suci dari dunia yang tak terlihat. Dan ketika kita mengabaikannya, kita perlahan menjauh dari diri sejati. Mereka yang menyadari napasnya bukan hanya menjadi lebih sehat, tapi juga lebih sadar, lebih jernih, lebih ringan, lebih tenang. Karena mereka tak lagi hidup dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Prana, chi, ruh adalah nama-nama berbeda untuk satu getaran yang sama, getaran hidup, getaran yang menghidupkan semesta, dan getaran yang sedang menghidupkanmu sekarang juga.